Baik ya, saya ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa kembali di mata kuliah perencanaan TPA sampah. Pada hari ini materi yang akan saya share atau saya bagikan adalah atau saya jelaskan terkait dengan rekayasa lahan. Sebenarnya materi ini urutannya, jadi mohon sekali lagi saya sampaikan, harap maklum karena banyak sekali ya file yang di dalam laptop saya itu kadang-kadang tuh saya menyampaikan materi file mana yang ditemukan lebih dulu gitu ya. Jadi kalau sebenarnya urutannya begini ya, urutannya mata kuliah materi ini atau topik pada hari ini adalah setelah kita melakukan survei lahan ya, kita kan akan mendapatkan peta kontur dan peta situasi ya. Ya, bisa didengar? Nah, setelah itu apa yang dilakukan setelah mendapatkan output berupa peta kontur dan peta situasi adalah kita ingin melakukan rekayasa lahan. Kenapa kita perlu melakukan rekayasa lahan? Karena lahan yang kita jumpai di lapangan nanti itu kan bentang alam ya, bentang alam yang alami, di mana kondisinya itu tidak rata atau tidak homogen. Ya, tidak homogen, dia ada cekungan, ada gundukan, bahkan ada jurang atau ada yang posisinya lahan itu curam ya, dengan dengan kemiringannya masing-masing, ada yang datar, ada yang menanjak gitu ya, ada yang curam ya ke bawah ya. Nah, sementara kita membutuhkan suatu tingkat level tertentu pada suatu lahan itu, di mana kita akan merencanakan untuk membangun bangunan TPA di situ, baik merupakan fasilitas utama maupun fasilitas pendukung dan fasilitas perlindungan lingkungan. Dia membutuhkan ya, kesemuanya itu membutuhkan kondisi lahan tertentu. Dalam hal ini dia pada level tertentu dan juga dalam kondisi rata ya, rata keseluruhannya. Nah, maka dibutuhkanlah di sini rekayasa lahan. Rekayasa lahan di sini adalah nanti kita ingin mengidentifikasi atau mendefine berapa dan di mana bagian-bagian lahan, dalam hal ini tanah, itu yang harus kita potong karena dia itu kelebihan terhadap pada volume tanahnya, seperti misalnya ada gundukan, ya, ada gundukan tanah, ya. Kemudian juga berapa kubik tanah yang harus kita masukkan atau kita tambahkan pada lahan yang cekungan, ya, atau yang yang rendah, untuk bisa kita mendapatkan suatu level keseluruhan dari lahan perencanaan itu yang sama gitu kan. Nah, maka diperlukan data yang diperlukan adalah data mengenai kontur tanah. Nah, kita di lapangan kita sudah melakukan survei lahan, dapat data kontur, kemudian situasi, kita buat set plan. Nah, di sini yang saya tunjukkan ini adalah gabungan kontur ya, sama dengan yang kasus yang di Kabupaten Melawi ya. Ini kontur yang sudah direncanakan set plan daripada TPA. Jadi di sini ada jalan akses ya, jalan Siduk Ketapang ini jalan akses, kemudian jalan operasional ini mulai dari simpang ini menuju ke dalam TPA. Ya, kemudian ini ada ram naik, kemudian ram turun ini
di dalam zona timbunan sampah. Nah, kalau kalian lihat di sini garis putus-putus ya, di sini adalah bagaimana kita memulai suatu rekayasa lahan dengan membagi lahan yang kita rencanakan ini per segmen dengan jarak, dalam contoh ini 10 meter. Sebenarnya tidak ada patokan berapa jarak ini, tapi prinsipnya semakin dekat jarak kita ini untuk membuat perencanaan lahan ini semakin detail dan semakin baik. Artinya hitungan kita terkait nanti untuk mendapatkan berapa tanah yang dibutuhkan untuk menimbun lahan dan berapa yang harus dipotong. Kalau dia jaraknya semakin dekat semakin baik, tetapi kalau semakin dekat juga itu kerjaan kita menjadi lebih banyak gitu. Nah, biasanya kalau saya itu memberi jaraknya itu per 10 meter. Nah, di dalam contoh ini per 10 meter ini dalam posisi memanjang ya. Jadi kita buat nanti dua kondisi ya, memanjang. Ini saya kasih contoh yang memanjang pada hari ini, nanti yang melintang nanti di pertemuan berikutnya aja. Jadi ini gambar set plan ya. Nah, jadi seperti ini. Nah, pada pertemuan hari ini saya akan menyampaikan salah satu contoh. Sebenarnya ada dua konsep ya, konsep untuk menghitung merekayasa lahan itu. Pertama adalah konsep yang pertama ini yang saya sampaikan pada hari ini. Kita jadikan keseluruhan set plan, kemudian yang kita hitung nanti kebutuhan tanah ya, biasa kita menyebutnya tanah datang, itu adalah keseluruhan. Jadi kita menggunakan patokan bahwa keseluruhan tanah datang yang dibutuhkan nanti berapa untuk mewujudkan bukan saja pembentukan lahan, bukan saja pada fase pembentukan lahan untuk meratakan lahan, tapi juga karena di sini ada juga kebutuhan tanah untuk membuat tanggul zona timbunan sampah, itu juga sekaligus dihitung pada waktu rekayasa lahan. Artinya kita menghitung secara total keseluruhan berapa tanah yang dibutuhkan untuk melakukan penimbunan dan berapa yang harus dipotong secara sekaligus. Nah, nanti saya akan berikan contoh pada pertemuan berikutnya adalah bagaimana kita hanya menggunakan dua tahap. Pertama adalah kita merekayasa lahan dulu, artinya proses meratakan lahan dulu, baru nanti tahap berikutnya menghitung berapa tanah yang dibutuhkan untuk tanggul. Jadi di sini adalah konsep yang pertama dulu. Ini jarak, ini pemotongan ini ya untuk rekayasanya ini per 10 meter. Silakan Anda bisa melakukan 5 meter per 5 meter atau 20 meter atau 15 meter tergantung kepada tingkat kerincian yang ingin didapatkan gitu. Nah, ini untuk jarak 10 meter ini jarak yang moderat lah, tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit, dan sudah cukup untuk secara representatif untuk menghitung kebutuhan tanah. Jadi ini contohnya udah distruktis ya. Nah, ini gambarnya seperti ini ya. Di sini ada sekitar berapa slide ini? Ada sekitar hampir 50-an slide lah ya di sini. Nanti silakan kalian pelajari potongan ya. Di sini kan potongan ini dia ada kodenya ya, ada penomorannya. Kalau tidak salah saya ada penomorannya di ujung ini ya. Nah, nanti kalian akan melihat ini tanpa atasnya ya, tanpa atasnya. Di sini ada tanpa penampang potongannya sesuai dengan tadi yang udah dibagi segmennya itu ya, bagi segmennya.
Nah, inilah nanti yang digunakan patokannya untuk menghitung volume tanah yang dibutuhkan. Nah, volume itu kan rumusnya panjang kali lebar kali tinggi. Nah, yang nampak di sini, yang digambar berikut ini kan tinggi ya, tinggi daripada tanah ya, tanah yang mau ditimbun ya. Nah, ya, kemudian untuk panjangnya kan jaraknya kan berarti kan 10 ya, 10 nanti kemudian lebarnya nanti bisa dihitung di sini di set plan-nya diperbesar aja gitu kan ya. Jadi di penampang melintang ini menunjukkan tinggi daripada timbunannya gitu. Nah, di sini sudah tergambar penampang tanggul ya. Nah, maka di sini kita konsep yang pertama itu menghitung secara total keseluruhannya, kebutuhan lahannya berapa kan. Nah, ini kemudian ini potongan yang berikutnya ya, dilihat di ini ya. Dari sebenarnya ini mulainya dari 0 plus 10, kemudian 0 plus 20. Maksudnya 0 plus 20 ini adalah gambar dari patok lah, patok 10 ke 20 ya gitu. Kemudian ini dari 0 ke yang 0 sampai 10 ini gambarnya saya nggak menemukan tadi malam ya. Jadi nanti saya cari lagi, kalau ketemu saya lengkapi lah. Ya, yang penting kalian memahami bagaimana menggambar ya, menggambar. Kemudian di sini yang mau saya sampaikan juga adalah mudah-mudahan bisa kalau saya perbesar ya di sini kan ada mistar untuk ini ya, mistar untuk mistar untuk ketinggiannya itu per 1 meter, dibuat aja seperti itu per 1 meter ya. Saya nanti berusaha untuk mendapatkan file dalam bentuk Excel-nya supaya kalian, atau dalam file AutoCAD-nya supaya kalian bisa lebih mudah untuk nanti sebagai modal kalian kerja lah gitu. Saya akan sampaikan gitu. Ya, saya kira ini tipikalnya semua segmen ini sama, tinggal kalian baca lagi, kalian pahami ya. Ya. Kalau yang lekukan ini adalah supaya kalian tidak bingung, yang ada lekukan ini adalah kolam-kolam atau untuk galian ya, galian untuk di dalam instalasi pengolahan lindi. Nah, karena di lahan TPA Ketapang ini dia itu sebenarnya juga bekas daripada lokasi TPA yang lama, sehingga di dalam set plan itu juga ikut tergambar instalasi pengolahan lindi yang lama. Sementara kita juga merencanakan untuk membangun instalasi lindi yang baru. Silakan nanti kalian baca lagi, cocokkan di set plan, kemudian di potongan ini pahami gitu ya. Saya akan coba share nanti di file AutoCAD-nya supaya kalian nanti bisa mudah untuk pembelajarannya ya. Nah, ini kenapa panjang yang ini yang warna Ini adalah dia pas potongannya itu pas di bagian tanggulnya, di tanggul memanjang, di keseluruhan tanggulnya di bagian tanggul yang memanjang itu, sehingga kelihatan di sini dia lebih panjang dibandingkan dengan yang ini. Dengan yang ini kan dia hanya di posisi yang beda ya dengan yang di ini. Tuh. Ya, ini lahan di lahan asli ya, yang merah ini, garis merahnya ini ya. Ini adalah gambar selanjutnya. Nah, ya.
Jadi dia menyesuaikan pada petunjuk yang ada di dalam set plan-nya itu. Ya, kenapa bentuknya seperti ini? Ya, sesuai dengan garis potongan tadi yang melewatinya, itu yang digambarkan di dalam sini. Memang ini perlu kekuatan pikiran untuk apa? Untuk kita menalar, kemudian juga untuk apa? Memikirkan bagaimana bentuknya gitu ya. Dengan berpandukan pada ukuran-ukuran ini, ukuran ketinggian, ya. Ini ada saluran alami ya, tergambar juga di sini ya. Ya memang yang terbaik itu adalah gambarnya ya selengkap mungkin ya, selengkap mungkin gitu. Supaya tahu posisinya di mana gitu. Baik. Sampai sini ada pertanyaan? Silakan. Yang ingin bertanya? Suara saya cukup jelas ya? Halo? Masih bangun atau udah tidur? Jelas, Pak. Jelas ya, nanti dipelajari aja ya. Iya, Pak. Saya Iya, langsung saya share hari ini juga materinya. Baik, sekali lagi saya tawarkan untuk diskusi. Jelas, Pak, suara Bapak. Oh ya, ada yang mau didiskusikan? Cukup jelas ya? Jelas, Pak. Ya, saya akan share ini apa bentuk apa file AutoCAD-nya. Pak, Ya. saya izin bertanya, Pak. Oke, siap. Edo, silakan. Yang tadi itu yang mana ya, Pak? Yang 10-10 itu, Pak. Yang gambar pertama itu, Pak. Itu garisnya itu yang mana ya, Pak? Sebentar ya. Nampak benar, Pak. Oke ya. Iya, benar. Kita kembali ke set plan ya, berarti kan untuk melihatnya kan. Seharusnya dia ada ini ya, ada. Kita dulu ya. Apakah saya mengcopy yang gambar yang sebab ada banyak gambar gitu ya di set plan-nya ya. Sebentar, di sini seharusnya ada ini di ujung-ujung sini itu ada penomoran ya. Harus ada penomoran. Memang di sini memang nggak ada ya. Nanti saya coba buka ya. Saya coba buka untuk Itu yang garis putus-putus ke, Pak, yang 10 jarak gitu, Pak. ya, dia cuma posisinya itu sebenarnya dia harus kelihatan di sini ada penomoran ya di ujung ini. Cuman di sini semuanya tidak ada diberi notasi, jadi nanti kalian malah bingung ya. Bisa bingung kalian. Nanti saya cari ini sebentar saya buka dulu ya. File yang file apa? AutoCAD-nya. Ke Tapang ya.
Nah, kalau yang ini nampak ya, ya bisa dilihat ini. Halo? Bisa Pak. Nah, jadi nanti ini saya kasih aja di file ininya, file AutoCAD-nya ya. Di sini, ini di sini nih 0 ke 10 kan, ini 0, 0 10, ini garisnya. Paham ya? Iya Pak. Terima Nah, kasih. nah, ada lagi? Ya, ini garis putus-putus biru ya. Nah, gambarnya potongan memanjang, potongannya tadi itu yang tadi, gambar potongannya. Yang lain mungkin? Jadi ini ada yang sudah set plan-nya ada berapa versi ini? Gambarnya berulang-ulang ya. Ini drafter saya yang gambar, saya cuma beri arahan saja. Oke, ada lagi yang tanyakan? Baik, kalau tidak ada yang akan kita diskusikan lagi, mungkin saya kira bisa kita sudahi ya perkuliahan kita ya. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf atas segala kekurangan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam Pak. Terima kasih Pak.